Shalom, ibu-ibu yang Tuhan kasihi. Kesempatan saat ini kembali kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Di hari ini Jumat tanggal 12 Juni 2020. Mari kita bersama-sama merendahkan diri sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari ibu-ibu yang Tuhan kasihi, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu, sebab di sore hari ini kami telah dapat berhimpun untuk kami dapat kembali mendengar dan merenungkan kebenaran sabda Tuhan. Kami bersyukur karena kami dapat melewati rangkaian aktivitas kami dari hari ke hari hingga tiba di hari ini Jumat untuk kami kembali mendengarkan firman Tuhan. Tuntun kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang Tuhan kasihi, sore hari ini saya ingin mengajak kita untuk mendengarkan kesaksian firman Tuhan dari Mazmur 39. Saya membacakan ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7 saja. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop untuk Mazmur 39 adalah doa minta tolong. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik. Tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa panahnya aku. Sungguh, hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Demikian ibu-ibu yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang kita dengar bersama. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Ibu-ibu yang Tuhan kasihi, saat mana kita meminta tolong kepada orang lain atau kepada seseorang, baik itu anggota keluarga kita ataupun seseorang yang begitu amat dekat dengan kita? Pasti kita akan menjawab, saat saya membutuhkan pertolongan dan saat saya mengalami sangat-sangat kesulitan, saya pasti akan meminta tolong kepada orang lain. Saya akan meminta pertolongan seseorang supaya saya keluar dari kesulitan, dari masalah, atau dari hal-hal yang membebani saya. Apakah pertolongan itu yang dimintakan hanya dalam bentuk mendengarkan kita bercerita, atau juga hanya dalam bentuk duduk bersama-sama dengan kita, bahkan sampai minta untuk dicarikan jalan keluar? Nah, ibu-ibu yang Tuhan kasihi, kesaksian firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada hari ini oleh pemazmur mau mengajak kepada kita bahwa setiap orang harusnya punya relasi yang baik.
supaya ketika kita punya relasi yang baik, maka relasi itulah yang akan justru menjadi jembatan penghubung kita bersama dengan orang lain, juga saat kita berada dalam situasi yang sukar dan sulit. Maka relasi yang menghubungkan kita dengan orang lain ketika itu tercipta dengan baik, terpelihara penuh harmoni, maka kita tidak akan menjadi orang yang sulit untuk meminta pertolongan. Bahkan mungkin oleh karena relasi yang baik tadi, pertolongan itu datang tanpa kita minta. Pertolongan itu hadir tanpa kita mohon. Itu sebabnya ibu-ibu dan saudariku yang Tuhan kasihi, relasi inilah yang juga memudahkan pemazmur mengalami hal-hal yang indah di sepanjang perjalanan hidupnya. Relasi yang tercipta dengan Allah penuh hikmat menolong pemazmur mengalami perjalanan hidup yang penuh dengan sukacita. Ketika pemazmur menjalani hari-hari hidup dituntun oleh hikmat Tuhan, dijagai oleh Tuhan, bahkan hikmat itu yang membentengi perjalanan hidupnya, tugas dan kepemimpinannya, maka relasi itu yang mengawal ia secara apik. Ketika relasi itu tercipta dengan baik, penuh harmoni, dan relasi yang baik itu mampu mengawal seseorang menjalani kehidupan dengan penuh damai, penuh sukacita, penuh harmoni, maka tentu saja kita tidak boleh mengabaikan relasi. Sesederhana apapun relasi kita tidak boleh melupakan hal itu. Apalagi relasi kita dengan Tuhan. Banyak orang seringkali memandang cukup merasa sudah berelasi dengan Tuhan hanya karena dia sudah ke gereja di hari Minggu. Hanya karena dia sudah berdoa, orang berkata, saya sudah cukup berelasi dengan Tuhan. Bahkan ada mungkin di antara kita yang cukup ekstrim, tak perlu saya ke gereja, tak perlu saya kebaktian, Tuhan hadir di hati saya. Ibu-ibu yang Tuhan kasihi, jika memang Tuhan hadir di hati kita, dan itu buah relasi kita dengan Dia, buah relasi baik kita dengan Tuhan, maka tentu Tuhan yang hadir di hati kita itu akan menuntun kita untuk memperlihatkan hidup yang benar. Relasi kita dengan Tuhan itu seharusnya menuntun kita untuk memiliki nilai-nilai kehidupan yang sepadan dan seturut dengan kehendak Kristus sendiri. Oleh karena itu, amat ironi ketika seseorang berkata bahwa dia sudah punya relasi yang baik dengan Tuhan, bahkan Tuhan hadir di dalam hatinya, tetapi hidupnya, perilakunya tidak seperti orang-orang yang merasakan kehadiran Tuhan. Gosip di mana-mana, membicarakan orang lain, tak ada habisnya. Orang yang betul-betul memiliki relasi baik dengan Tuhan, maka seharusnya hidup dia dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Dan hikmat yang memenuhi dirinya tentu saja bukan hikmat manusia, tapi hikmat yang dari Allah. Dan seseorang yang dipenuhi oleh hikmat yang dari Allah, maka tentu saja dia akan menjaganya sesuai dengan kehendak Allah. Dia akan menunjukkannya sesuai dengan kehendak Allah dan memperlihatkan itu sebagai sebuah kualitas relasi.
yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Allah. Baik ketika dia harus berelasi dengan sesama, dengan alam semesta, terlebih dengan Tuhan sendiri. Karena relasi yang dari Allah itu adalah relasi untuk tetap memelihara, menjaga keutuhan ciptaan. Bukan untuk merusak ciptaan, baik itu sesama manusia ataupun alam semesta. Oleh karena itu, ibu-ibu yang Tuhan kasihi, hari ini kita diingatkan kembali. Sudahkah kita memiliki relasi yang baik, relasi yang utuh, relasi yang benar dengan Tuhan? Kita diingatkan kembali, sekalipun sudah beberapa waktu lamanya kita tidak berkebaktian di gedung gereja. Relasi kita dengan Tuhan tidak boleh menjadi bagian yang terkoyak, bahkan terputus hanya karena gedung gereja. Sekalipun kita telah lama tidak ada persekutuan bersama-sama, baik di rumah bersama dengan saudara-saudara yang lain, khususnya adalah persekutuan perempuan yang setiap Jumat dilakukan di rumah-rumah anggota kaum perempuan, sekalipun itu tak terjadi. Dan kini kita hanya mendengar serta berbakti dari rumah kita masing-masing. Maka relasi kita dengan Bapa, relasi kita dengan Allah adalah relasi yang harus tetap dipelihara dengan baik. Relasi dengan Allah terpelihara baik, maka itu akan tercermin dalam relasi hidup dengan orang-orang di sekitar kita. Ketika relasi kita dengan Bapa tidak tercermin baik, tidak terbangun baik, tidak terpelihara baik, tidak terjaga dalam kualitas seperti yang Allah inginkan, maka itu pasti juga akan tercermin dalam setiap laku hidup kita. Kita patut belajar dari pemazmur yang selalu punya relasi baik dengan Bapa, yang selalu punya relasi baik dengan Allah, sehingga dengan relasi itu pemazmur mau mengajak kita untuk juga tetap menjaga relasi itu dalam sebuah keutuhan dengan Allah. Relasi yang utuh dengan Allah akan membawa kita pada hidup damai. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kaum perempuan yang Tuhan kasihi, sebelum kita berelasi dengan orang lain, sebelum kita juga memiliki relasi yang utuh dengan Allah, maka berelasilah dengan diri kita sendiri. Menerima diri kita, segala kefanaan dan segala kekurangannya. Ketika kita mampu menerima diri kita dalam segala kefanaan dan kekurangannya, maka saya percaya kita akan mampu juga menjaga relasi kita dengan Tuhan dan sesama kita, serta alam semesta. Tuhan menolong kita untuk memelihara relasi yang baik, baik dengan diri kita, keluarga kita, sesama, dengan alam semesta, dan dengan Tuhan sendiri. Tuhan menolong kita. Amin.